Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, nabiyil ummi wa ala alihi, wa sobihi ajmain amma badu. Rahmat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Santet pembunuh kelamin, ilmu mengunci pasangan agar tidak selingkuh. Santet, teluh, tenung, guna-guna. Lalu apalagi istilah yang biasa digunakan untuk menyebutnya? Hampir semua orang, apabila mendengar istilah-istilah tersebut, pasti merinding, bahkan mengucap amit-amit, jangan sampai kena yang begituan. Bagaimana sejarah ilmu santet dan awal mulanya, hingga bisa digunakan orang-orang untuk mencederai orang lain, mencelakai orang yang dibenci, dengan mengirim penyakit dan sebagainya. Santet sendiri bisa diartikan sebagai mengirim sesuatu kepada seseorang dengan niat mencelakai, menyakiti, dan membunuh melalui ilmu gaib. Terdapat berbagai macam media yang digunakan dalam mengirim sesuatu, yakni boneka, foto, kembang, paku, dupa, rambut, hingga air liur si target, dan sebagainya. Pada umumnya, orang biasa tidak mampu mengirim santet. Hanya mereka yang memiliki kekuatan batin tinggi dan ilmu dalam dunia supranatural yang mumpuni yang bisa mampu melakukannya. Oleh karena itulah, biasanya orang-orang menggunakan perantaraan yaitu dukun. Ketika mendengarnya, orang cenderung menganggap santet sebagai ancaman atau teror nyata yang siap menerkam siapa saja. Hanya ada satu hal yang dapat menghindarkan Anda darinya, yakni kepercayaan kita kepada Sang Pencipta, bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Jenis-jenis santet. 1. Santet sendang cokro. Dari alat vita, mulai keluar nanah kental, disertai menyebarnya bau busuk. Santet khas Cirebon kuno, untuk istri yang keganjenan dan suka selingkuh. 2. Santet darah sewu. Korban yang terkena santet ini akan mengeluarkan darah segar dari tubuh. Bila penanganannya terlambat, korban akan meninggal dunia kehabisan darah segar. Darah akan terus-menerus keluar dari organ vital si korban sampai dia meninggal. 3. Santet buto ijo. Santet penghilang burung ini adalah salah satu bentuk santet penghilang dan penciut alat kelamin. Dengan santet buto ijo yang sudah diritual secara khusus oleh sang dukun, santet ini ditujukan untuk suami pacar yang suka selingkuh. Santet Batari Durga, semacam santet yang menumbalkan roh korbannya kepada Batari Durga. Bahkan lebih dahsyat, karena santet ini tidak bisa dipulihkan dalam waktu seminggu, Batari Durga bisa bersemayam di tubuh korban seumur hidup. 5. Santet Sange Pari, menggunakan sengat ikan pari yang beracun. Santet Sange Pari tidak kalah dahsyat dengan santet yang lain. Sebab siapa saja yang terkena santet, suku kubu anak dalam, tidak ada yang selamat. 6. Santet Popo Wewe. Santet tradisional yang menyebabkan gatal di seluruh tubuh, kemudian membengkak dan tidak mudah disembuhkan, dan harus melewati ritual khusus. 7. Santet Semar Mendem. Santet super ampuh. Seorang gadis yang terkena santet ini, hanya dalam waktu 6 jam, dijamin langsung minta dinikahi oleh pemuda yang semula dibencinya. 8. Santet Banaspati. Santet adalah santet bola api yang dapat dipergunakan untuk membunuh lawan, misalnya, seseorang yang mengganggu rumah tangga, atau jalan kesuksesan kita. Santet ini bersifat langsung mematikan target, dengan perantara jin api. Banaspati, yang dikenal masyarakat luas sebagai sosok gaib yang mengerikan, bersifat mematikan lawan, dan siapapun yang berhadapan dengan Banaspati, atau kemamang ini, bisa dipastikan, akan menjumpai ajalnya dengan mengenaskan, disertai dengan kerusakan fisik. Ada beberapa jenis santet. Santet target sakit, sama dengan sudah berobat ke rumah sakit manapun tidak terdeteksi. Santet target mati, sama dengan target sasaran, dibuat mati seluruh aliran darah, nafas dan sukma. Santet kunci rezeki, sama dengan pekerjaan ataupun usaha dibuat turun drastis. Santet kunci jodoh, sama dengan supaya tidak bisa menikah, target ditutup auranya.
ada suatu bentuk kekuatan ilmu hitam yang dijalankan dari jarak jauh yang dinamakan dengan teluh. Kekuatan ini sangatlah membahayakan, bukan saja merusak tubuh untuk membuat sakit, akan tetapi mampu mengakibatkan kematian, karena organ yang diserang tidaklah main-main, yaitu organ vital bagi kehidupan seseorang, yaitu jantung. Teluh banyak sekali ragamnya, salah satunya seperti yang dikenal dengan nama teluh kelabang sewu. Sesuai namanya, berarti kelabang yang berjumlah 1000. Banyak orang meyakini bahwa ajian ini sudah punah akan keberadaannya. Untuk menguasai ilmu ini, memang lama sekali dan sangat sulit untuk menguasainya, yakni melalui ritual yang cukup berat, diantaranya adalah tapa ngalong. Tapi ini dilakukan dengan cara bertengger di dahan pohon besar dan bersemedi di sana. Saat tengah malam, harus menggantungkan kaki seperti layaknya posisi, sambil membaca mantra ajian tersebut. Saat ajian telah dirapal, akan membuahkan hasil, maka akan ada satu bentuk, yaitu bisikan gaib yang terdengar di telinga. Barulah dilanjutkan dengan mencari daerah yang bersemak dan agak lembab. Jika ajian ini dirapal di sana, maka efeknya akan muncul kelabang atau lipan. Setelah kemunculan tersebut, maka harus diambil dan bisa dijadikan sarana yang mujarab untuk dipakai sarana ilmu hitam. Yang dahsyatnya, bila kelabang ini diritualkan dengan darah ayam yang berwarna merah dan dilakukan di atas kuburan, maka kekuatan gaib di kuburan akan membantu membawakan sarana magis ini pada orang yang akan dituju untuk dikenai teluh mematikan ini. Untuk mencegah agar terhindar dari santet tersebut di atas, maka berikut amalan dalam mempertahan diri dari santet jenis apapun.